Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah bila kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Tentu saja hari ini adalah hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dan ini masih di awal-awal tanggal bulan Februari. Ini semoga pemirsa di rumah masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan juga sehat selalu serta semangat terus nih pemirsa di rumah. Tentu saja juga pemirsa bahwa bincang hari ini hadir setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat membahas mengenai banyak hal dan tentu saja hari ini spesial juga. Hani sudah kedatangan narasumber Hani hari ini, namun sebelum Hani perkenalkan terlebih dahulu pemirsa Sultan TV di rumah bisa saksikan informasi kami di www.sultantv.co di website kami atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan hari ini juga pemirsa Anda bisa interaksi langsung bersama kami, tentu saja Anda bisa langsung kunjungi YouTube kami di @sultantv.co. Kemudian Anda bisa di live chat jika Anda ingin bertanya secara langsung apa yang akan kita bahas hari ini. Dan tentu saja Hani perkenalkan juga terlebih dahulu, hari ini kami sudah kedatangan narasumber jauh-jauh nih dari Lebak nih pemirsa nih ya. Dan tentu saja kita akan bahas mengenai target pariwisata Lebak di tahun 2021. Sudah hadir di studio Sultan TV Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Bapak Imam Risma Hayadin Eshut MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Hanif. Gimana, sehat keluarga? Sehat, alhamdulillah. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Walaupun memang situasi lagi pandemi juga, ya semoga sehat selalu nih Pak. Amin. Semangat terus Pak. Siap. Semangat tetap ya. Semangat. Semangat. Bapak aktivitasnya ini sekarang lagi sibuk di kantor atau masih work from home atau seperti apa? Kalau saya sendiri tidak ada istilah work from home karena kebetulan saya sudah mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tiap hari harus standby. Tapi untuk pegawai yang lain kita ada yang work from home. Jadi hampir kemarin 50-50 lah, 50% yang work from home dan juga yang work from office. Jadi masih kondisi seperti itu karena pandemi COVID. Berarti bergantian begitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Oke, baik Hani, enaknya manggilnya Pak Imam atau Pak siapa nih biar kita lebih boleh, akrab gitu. Boleh. Pak Imam ya? Pak Imam aja. Pak Imam, baik Pak Imam. Karena Hani juga baru pertama kali ketemu, mungkin terlebih dahulu ini kan kita mau ngobrol santai nih hari ini. Siap. Bisa terlebih dahulu Pak Imam sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah sebelah sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami dari Kabupaten Lebak. Kebetulan nama saya Imam Risma Hayadin. Sekarang mendapat amanah untuk menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Jadi nanti kita kupas apa dan bagaimana target dan juga rencana pembangunan yang akan kami lakukan untuk pariwisata di Kabupaten Lebak. Jadi nanti bisa langsung interaksi dan juga bisa menyimak. Semoga bisa bermanfaat, menambah informasi, wawasan bagi para pemirsa Sultan TV terkait pariwisata Kabupaten Lebak. Baik, ini juga sebagai bentuk edukasi dan juga informasi tentunya kepada masyarakat nantinya nih ya Pak ya. Baik Pak Imam, karena ini juga baru pertama kali ketemu, kemudian juga ya semoga nanti bisa kesini lagi gitu kan ya Pak ya. Siap. Pengen tahu dong Pak, seorang kepala dinas nih, seorang Pak Imam ini kan pastinya tentunya sibuk sekali ya, atau mungkin tadi juga disampaikan bahwa memang Pak Imam sendiri tidak work from home begitu ya, harus setiap hari ke kantor dan lain sebagainya. Lalu seperti apa aktivitas kesehariannya nih Pak, bisa diceritakan? Ya paling setiap hari kita, karena sekarang era digital sama dengan yang dikembangkan oleh Sultan TV, kami juga punya tim kreatif, tim kreator untuk pengelolaan medsos, paling mantau-mantau medsos kita, medsos kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satunya ya dalam rangka tetap mengingatkan, merepres bagi para wisatawan yang pernah dulu ke Lebak dan merindu
berkunjung lagi ke Lebak, tapi karena masa pandemi untuk ditahan dulu, makanya kita punya channel Lebak Unik Oh. .id, dan juga kita menggerakkan para komunitas untuk terus, walaupun di suasana pandemi, kita terus promosi dan mengingatkan wisatawan-wisatawan yang untuk merefresh kenangan kembali, yang pernah datang ke Lebak, agar nanti di situasi normal bisa datang lagi ke Lebak, dan juga memberikan informasi kepada para wisatawan yang belum pernah ke Lebak, agar nanti suatu saat setelah pandemi ini berakhir bisa berkunjung ke Lebak. Bisa datang ke Lebak Bisa ya datang Pak ke ya, Lebak, pastinya. Berarti ini juga upaya-upaya yang dilakukan, berarti selama ini lebih ke virtual dong Pak ya? Ya, selama ini kita lebih ke virtual, ya karena kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini, banyak aturan-aturan protokol kesehatan yang harus kita taati. Apalagi di saat PSBB sekarang ini, otomatis tempat hiburan dan pariwisata di Kota Lebak ditutup sementara sampai dengan tanggal 17 Februari. Dan mudah-mudahan kita tetap optimis, karena sekarang lagi berlangsung pelaksanaan vaksin oleh pemerintah. Vaksin juga, iya benar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua masyarakat udah terlayani vaksin, sehingga herd immunity-nya bisa lebih kuat dan bisa beraktivitas kembali, walaupun tidak seperti normal seperti dulu, dengan aturan adaptasi kebiasaan baru atau new normal dalam istilah sekarang ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasi. Amin, amin, amin. Nah, luar biasa berarti ini pemirsa. Ini Pak Kadis sibuk sekali setiap hari, tadi harus memantau, kemudian juga bahkan melihat secara langsung juga dan lain sebagainya, bahkan juga ada komunitas-komunitas juga untuk menggalakkan istilahnya pariwisata yang ada di provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak begitu ya Pak ya. Berarti ini juga luar biasa sekali sudah menyempatkan hadir ke sini ke Sultan TV. Terima kasih nih. Ya, Kami ucapkan ya Pak ya, terima kasih luar biasa Sultan TV. sudah mau hadir di sini, kemudian juga mau sharing dengan pemirsa Sultan TV di rumah juga, kemudian dengan teman-teman juga, barangkali semoga nanti apa yang kita perbincangkan juga ini bisa bermanfaat juga untuk pemirsa. Amin, begitu. Amin. Baik, nah di pertama mungkin sebelum kita ke target pariwisata tahun ini nih Pak, pengen melihat dulu sih kondisi pariwisata di Kabupaten Lebak itu seperti apa sih, bisa diceritakan kondisinya? Oh, siap. Jadi sebelum ke kondisi kan, biar semua pemirsa Sultan TV tahu, boleh silakan. Dan juga ini merupakan salah satu kesempatan bagi kami Kabupaten Lebak yang mengusung visi bahwa Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Baik. Hari ini terima kasih ke Sultan TV yang sudah memfasilitasi sebagai media informasi. Jadi bisa dikatakan bahwa positioning Kabupaten Lebak dilihat dari segi geografis, demografis itu sangat potensial sekali sebagai penyangga ibu kota Jakarta, dan juga merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Banten. Hampir sepertiga luas wilayah Provinsi Banten ada di Kabupaten Lebak. Wah, Lebak yang paling luas, Pak? Betul. Terus menurut informasi, bukan informasi lagi, tapi udah given dari RPJMN, itu Lebak, tepatnya di Maja, Kota Baru Maja, itu ditetapkan sebagai distrik ekonomi kreatif. Dan itu ada dua di Indonesia, di Maja, di Lebak, dan juga di Karawang. Di Karawang. Jadi posisi Lebak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, alhamdulillah sudah dilirik oleh pemerintah pusat. Makanya kenapa Ibu Bupati dan Pak Wakil berani atau mengambil visi Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Baik. Karena latar belakangnya seperti kita ketahui, pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir berjalan sekarang ini, di pemerintahan periode pertama dia menempatkan pariwisata sebagai sebagai prioritas pembangunan. Karena dengan pariwisata ternyata penyumbang terbesar kedua PDB untuk negara kita setelah Minerba. Dan itu yang menjadi selaras program kami dengan pusat. Dan itu mempermudah percepatan pembangunan yang akan kita lakukan. Dan untuk potensi pariwisata sendiri di Kabupaten Lebak itu sangat luar biasa, dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ternyata di Lebak sangat melimpah sekali. Dan seperti kita tahu beberapa objek destinasi wisata sudah
ada yang viral di kalangan wisatawan. Yeah. Kita punya suku adat Baduy, punya Sawarna, punya Kasepuhan. Yang kemarin viral di tahun 2019 ada Negeri di Atas Awan, Gunung Luhur. Dan itu masih banyak lagi tercatat di kami ODTW itu sampai saat ini itu ada 219 Wah. ODTW. Jadi walaupun belum tersentuh semua penataan dan juga promosinya, kami lagi bertahap step by step. Dan sampai hari ini yang udah kami tetapkan sebagai destinasi prioritas itu ada 33 destinasi. Dan kita punya branding untuk destinasi super prioritas ada 6 yang kita branding dengan namanya Sig Fantastic. Jadi Sig Fantastic destinasi, dan juga kita punya Sig Fantastic event. Itu yang akan menjadi branding kita untuk menarik kunjungan wisatawan di tahun 2021 ini. Baik, luar biasa nih Hani melihatnya. Sepertinya tadi dikatakan bahwa ada 200 lebih, 219 ODTW. Kemudian juga ada 33 destinasi untuk prioritas ya Pak ya? Prioritas juga. Dan ternyata yang paling super prioritas ada 6 destinasi, luar biasa. Dan ini melihat bahwa memang katakanlah potensi pariwisata di Lebak ini cukup besar begitu. Betul. Bapak melihat itu, apakah memang di Lebak ini juga bisa potensinya bisa lebih jauh, lebih baik lagi, atau seperti apa? Untuk kalau melihat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, saya yakin dan optimis Lebak menjadi destinasi unggulan nasional berbasis potensi lokal itu akan tercapai di tahun 2023. Karena ini sudah menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dan milestone-nya sebetulnya udah kami tetapkan Pemda di tahun 2021 ini, tahapannya yaitu peningkatan iklim usaha, investasi pariwisata, dan peningkatan produk dan objek destinasi wisata. Walaupun di tahun kemarin 2020 emang agak bergeser. Milestone-nya di tahun 2020 itu pemantapan infra dan infrastruktur pariwisata. Cuma karena pandemi Covid banyak anggaran dan juga pembangunan yang difokuskan untuk kesehatan, untuk penanganan Covid, akhirnya memang target-target itu menjadi bertumpuk di tahun 2021. 2019-nya udah terlewat dan alhamdulillah udah lancar. Itu tahun penguatan komitmen antar lembaga, itu sudah dilaksanakan MOU antar Bupati dengan Taman Nasional, dengan Perum Perhutani, dan dengan yang lainnya sudah dilaksanakan. Dan nanti dari tahun 2022 baru kita ke sektor promosi. Promosi dan diversifikasi, intensifikasi promosi pariwisata. 2023-nya itu Lebak given sebagai wisata unggulan nasional 2023. Itu tahapan milestone-nya yang akan kami lakukan. Kedepannya seperti itu ya Pak ya? Baik, betul. Nah ini juga kan melihat tadi katakanlah berbeda sekali ketika tahun 2020 karena adanya pandemi Covid, begitu ya Pak. Jika melihat di masa pandemi saat ini katakanlah sempat kita memang sudah merasa berat sekali gitu ya Pak ya. Betul. Di pandemi ini gitu. Semua sektor memang terdampak, tidak terkecuali adalah sektor pariwisata gitu. Baik itu yang katakanlah para perusahaan, baik itu pemilik hotel, baik itu katakanlah pedagang kaki lima pun terdampak sekali gitu. Baik juga yang memang mengelola wisatanya pun juga sangat terdampak begitu. Nah, kemudian di masa pandemi Covid ini apakah ada perbedaan karena memang sebelumnya juga kan belum ada gitu ya Pak, apa kunjungan wisatanya dari sisi kunjungan wisata, kemudian juga perbedaan dari kondisi dan lain sebagainya di masa sebelum pandemi dan juga pandemi seperti apa Pak? Ya emang di masa pandemi ini sektor pariwisata kita ketahui bahwa terdampak paling awal dan pulih pasti paling akhir. Itu yang menjadi beban dari para penggiat pariwisata karena pandemi Covid ini membatasi pergerakan orang. Benar. Apalagi PSBB sekarang ada PPKM ya. Iya, PPKM benar. PPKM mikro di sekelas desa atau kelurahan itu betul-betul menghantam sektor pariwisata karena orang bergerak itu dilarang, dihentikan. Sedangkan pariwisata kan merupakan pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu emang yang menjadi
pukulan telak, dan di 2020 kemarin itu sangat tragis sekali. Jadi kunjungan wisatawan kita anjlok 85%. 85%, Pak. 85%. Luar biasa. Yang sebelumnya? Sebelumnya tahun 2019 kita melebihi melampaui target kita 1 juta kunjungan wisatawan, dan alhamdulillah di tahun 2019 itu 1,3 juta. Kita tercatat di data kita yang berkunjung ke objek destinasi wisata maupun kunjungan ke event-event yang kita laksanakan. Di 2020 tercatat hanya 206.000 orang. Hanya 200? Iya, 206.000 orang. Itu juga posisinya justru terbalik pas awal-awal tahun. Walaupun ada kejadian bencana alam, banjir bandang itu di tahun 2020, di awal tahun di Kabupaten Lebak. Tapi sisi positifnya, kalau kita lihat keberkahannya, banyak banyak bantuan, terus komunitas yang dari luar yang peduli dengan bencana alam sambil refreshing melihat destinasi wisata di Lebak. Makanya dari triwulan pertama Januari, Februari, Maret itu justru loncatannya sangat tinggi kunjungan. Kadang-kadang ada yang lihat bencana di Sajra, Cipanas, mampir ke Sabah Budaya Baduy, ke pemandian air panas. Tapi pas Maret kita udah mau bangkit, itu terhantam badai COVID-19. Dan sampai sekarang ya belum pulih. Kadang-kadang buka tutup, ada PSBB, buka lagi, tutup terus lagi, ada AKB, baru berjalan lagi. Lihat kasus terkonfirmasinya sangat tinggi, akhirnya pimpinan kan tetap nomor 1 keselamatan warga. Akhirnya kita tutup lagi tempat hiburan dan wisatanya. Walaupun emang harus seiring sebetulnya antara kesehatan dengan ekonomi. Baik. Tapi ya itulah kondisi yang menuntut para penggiat pariwisata harus memiliki ide kreativitas. Dan sekarang hal itu udah tersedia. Makanya kemajuan teknologi harus kita gunakan. Kita dorong para penggiat dengan kami untuk betul-betul memanfaatkan media digital. Baik untuk pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, mulai mereka masuk ke e-commerce dan lain sebagainya. Untuk bertahan hidup dan juga eksis, tetap mendukung kegiatan kepariwisataan. Luar biasa. Ini berarti anjlok sekali nih Pak Helman, bisa Hani melihat gitu. Tadi katakanlah dari 1,3 juta pemirsa sebelumnya, tahun sebelumnya, sampai yang itu cuma 200.000, dan itu pun di awal-awal tahun ya Pak ya. Awal tahun karena memang kasus terkonfirmasi positif pun itu di akhir Maret. Iya, terkonfirmasi pertama kali itu kan di akhir Maret, kemudian sampai menyebar sampai sekarang juga ini belum pulih juga gitu. Ya, kita pengennya sih segera usai, segera selesai ya Pak ya pandemi COVID-19 ini, karena memang terdampaknya sangat signifikan juga ke banyak sektor, termasuk sektor pariwisata yang katakanlah tadi paling pulihnya adalah paling terakhir kata Bapak ya Pak ya. Baik, ini menarik juga nih pemirsa, ini juga pengen tahu nih ke depan kira-kira apakah memang targetan di tahun 2021 ini seperti apa ke depannya, kemudian juga bagaimana, apa yang diharapkan, serta apakah ada optimistis nih dari Dinas Pariwisata sendiri untuk meningkatkan lebih baik lagi ke depan lagi untuk banyak kunjungan wisatanya. Kita akan jeda terlebih dahulu nih Pak, boleh ya? Boleh. Baik, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan bahas selanjutnya tentu saja hanya di Bincang Hari ini. Tetap bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentu saja masih mengenai pariwisata. Target pariwisata Lebak di tahun 2021 masih bersama dengan Pak Imam Rismahayadin Hut MSI. Hut ya Pak ya? Hut. Orang kehutanan. Orang hutan ternyata ya, tapi di pariwisata nih ternyata. Ini menceloknya di pariwisata. Baik, ini juga pemirsa diingatkan bahwa siaran kami juga bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan juga bagi yang ingin berinteraksi secara langsung, yang ingin bertanya secara langsung, mumpung ada Pak Kadisnya hari ini di sini nih, bisa langsung dijawab nanti nih Pak ya. Siap. Karena tadi juga ini sempat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman online kita, teman-teman netizen kita yang ada di berbagai daerah nih, bertanya juga terkait kondisi pariwisata juga nih Pak. Sebelum ke pertanyaan, mungkin Hani tadi ada yang sempat terjeda juga di segmen 2, nanti Hani bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. Siap. Karena mungkin tadi juga sempat dibahas banyak hal juga tentang pariwisata. Bisa langsung juga pemirsa yang ingin bertanya di live chat kami di official YouTube kami di sultantv.co. Anda bisa langsung ketik nih, mau bertanya apa, seperti apa yang ingin ditanyakan, langsung ketik saja di live chatnya, nanti langsung dijawab nih sama Pak Kadis langsung. Pak Kadis, nah ini penasaran juga tadi terkait kunjungan wisata yang katakanlah benar-benar anjlok sekali ya Pak ya. Dilihat dari tahun sebelumnya bahkan mencapai sekali. Ya, itu mencapai Betul. sekali kan, bahkan targetnya hanya 1 juta. Betul. Tapi ternyata 1,3. Berarti benar-benar potensinya besar begitu ya. Betul, Di betul. Lebak sendiri ini bisa dong untuk jauh lebih banyak lagi para wisatawan datang ke Lebak begitu. Nah, kemudian akhirnya ada pandemi di tahun 2020 sampai akhirnya hanya terhitung 200.000 orang saja. Dan ternyata karena adanya pandemi, bahkan pariwisata buka tutup buka begitu ya Pak ya. Dan ada PSBB juga, PPKM juga dan lain sebagainya, sampai akhirnya jatuhnya adalah anjloknya sekitar 85%. Ini cukup membuat banyak sekali sektor yang terdampak nih. Yang paling parah nih Pak dari semua pegiat wisata, kayak entah itu perusahaan ataupun apa, yang paling sangat-sangat terdampak karena anjloknya sekitar 85%, apa nih Pak? Ya, yang paling parah ya penggiat pariwisata tentunya. Oke. Jadi di sana di tempat destinasi itu banyak banyak pelaku UKM, IKM dan sebagainya, pelaku pelaku usaha yang betul-betul mereka terhenti karena adanya penutupan tempat wisata. Dan yang lainnya industri pariwisata juga terdampak, pastinya terdampak karena mobilitas tadi wisatawan otomatis berkurang ke Kabupaten Lebak, hotel, restoran ya bisa dikatakan sepi sekali. Apalagi di masa PSBB dan jam malam dan lain sebagainya itu dibatasi oleh aturan-aturan yang membuat mereka akhirnya banyak yang tutup. Oke. Itu yang kondisi yang paling parah. Dan juga para pelaku penggiat yang khusus di destinasi wisatanya itu yang sangat terkena dampak sekali, kayak relawan-relawan Balawista, terus Darwis yang lainnya. Artinya mereka yang tadinya bisa mengais rezeki dari dibukanya destinasi wisata ya terhenti sementara karena pandemi COVID-19 itu. Baik, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di rumah nih Pak Imam, terkait katanya apa sudah buka belum negeri di atas awan, apakah sudah boleh ke sana lagi? Mungkin ada yang pengen berkunjung kayaknya nih pemirsa di rumah nih, gimana Pak? Betul. Jadi untuk para wisatawan yang merindu lagi ke Lebak lah, yang punya kenangan ke Lebak, mohon tahan dulu, sabar dulu untuk berkunjung, untuk berwisata ke Lebak, karena sampai saat ini kami pemerintah Pemda Kabupaten Lebak lagi melaksanakan penerapan PSBB. PSBB, dan apalagi sekarang ada instruksi dari Kemendagri, dari pusat, PPKM skala mikro, dan itu kemungkinan lah secara logika nanti istilah PSBB PPKM itu betul-betul akan diterapkan. Karena untuk menekan kasus penularan COVID-19 dan juga untuk mempermudah vaksinasi yang akan dilaksanakan pemerintah. Jadi tunggu sabar dulu, nanti setelah vaksinasi selesai pasti kami sampaikan lah kepada para pengunjung wisatawan bahwa kita udah bisa dikunjungi
kembali. Apalagi sekarang untuk yang berminat mengunjungi Sabah Budaya Baduy, kemarin telah dikeluarkan surat pada kesempatan ini mumpung lagi live ya. Gimana Pak? Jadi kemarin pemerintah adat, pemangku adat masyarakat Baduy melalui Jaro Saija, Jaro pemerintah telah mengeluarkan surat untuk 3 bulan ke depan sampai dengan 14 Mei kalau nggak salah itu ditutup, Baduy ditutup untuk para wisatawan karena mereka lagi melaksanakan ritual Kawalu, puasa Kawalu. Dan mudah-mudahan mereka tetap sehat, warga Baduy, karena itu merupakan aset bukan hanya Lebak, bukan hanya provinsi, tapi nasional, bahkan dunia yang harus kita tetap jaga. Jadi saya mohon nanti para pengunjung yang Sabah Budaya Baduy agar menjaga, betul-betul menjaga warga masyarakat Baduy. Kalau terpapar masyarakat Baduy, itu yang akan jadi repot. Mereka kan kadang-kadang nggak bisa ke rumah sakit, terus nggak bisa diobati yang lainnya. Kalau mereka terpapar satu aja, ya mungkin nanti hilang masyarakat Baduy. Makanya kemarin sempat ramai viral di medsos bahwa sampai dengan saat ini warga masyarakat Baduy itu yang belum terpapar COVID-19. 0 kasus corona katanya. Tapi impactnya, dampaknya banyak, berbondong-bondong orang dari luar Lebak yang ingin berinteraksi langsung ke warga masyarakat Baduy karena viralnya bahwa itu nol kasus. Jadi itulah efek dari kemajuan teknologi. Oke, berarti sudah dikeluarkan bahwa ditutup sementara ini ya, baik lokal maupun mancanegara itu nggak boleh. Wisatawan manapun tidak boleh untuk ditutup. Nggak boleh ya Pak, sama sekali. Berarti tidak boleh tuh pemirsa selama 3 bulan ini juga. Dan kayaknya wisata lain pun sama Pak, ini belum bisa juga. Wisata lain sampai saat ini belum bisa. Belum bisa. Sampai dengan tanggal 17 Februari karena PSBB berakhir sampai dengan tanggal 17 Februari. Jadi setelah itu kita tunggu keputusan pemerintah, gugus tugas apakah diperpanjang dengan PSBB lagi atau PPKM atau apa, nanti kita informasikan lebih lanjut. Baik, kita mah ngikut pusat ya Pak ya, arahan pusat ya Pak ya, bagaimana-gimananya. Ini musim hujan juga katanya ini berdampak juga nih sektor pariwisata ya, atau musim hujan apakah memang ditutup juga? Karena sulit juga. Sebetulnya kalau kita flashback ke belakang di tahun 2019 musim hujan kemarau hampir sama lah. Tapi karena pandemi COVID sebetulnya yang betul-betul membatasi, biasanya tidak terhalang sama musim hujan. Kalau suatu situasi normal itu wisatawan banyak berbondong-bondong. Justru kalau musim hujan karena kita banyaknya wisata alam, apalagi waterpark, terjun dan lain sebagainya, itu hampir tiap kecamatan ada, itu yang kadang-kadang membuat adrenalin tinggi bagi para wisatawan minat khusus. Baik, baik, ada juga pertanyaan dari teman-teman juga nih Pak, upaya pemerintah untuk SDM pariwisatanya seperti apa katanya? Upaya kita emang salah satu poin yang paling krusial dalam pembangunan kepariwisataan yaitu membentuk SDM yang sadar wisata. Dan itu yang menjadi kadang-kadang hal yang sering kita abaikan semua, baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten. Karena kalau dilihat dari kacamata untuk penataan pembinaan SDM itu kurang seksi kan. Karena politiknya biasanya sangat kental, mulai dari politik anggaran, politik kebijakan. Biasanya yang arah pembangunan selain SDM itu yang seksi pencitraannya. Padahal investasi yang paling besar itu ya SDM. Jadi kami 3 tahun terakhir itu terus mendorong, kita punya anggaran dak non fisik untuk pembentukan SDM, mulai ada pelatihan dan juga kita juga dari Pemda sudah memperhatikan sertifikasi, uji kompetensi bagi balawista, HPI dan lain sebagainya. Itu kami dorong bekerjasama dengan Kemenparekraf dan juga lembaga-lembaga stakeholder Kemenparekraf. Banyak lembaga sertifikasi nasional yang mereka gratis melaksanakan. Yang penting di kitanya SDM-nya betul-betul harus memanfaatkan peluang itu. Dan itu terus kami lakukan di 2020. Mudah-mudahan kalau tidak ada refocusing lagi, kita punya anggaran dak non fisik untuk pelatihan
peningkatan kapasitas SDM. Kapasitas SDM juga ya, berarti upaya-upaya juga ini terus dilakukan gitu ya, bahkan Terus dari dilakukan. 3 tahun terakhir nih. Betul, Ternyata betul, luar betul. biasa sekali. Nah, selain itu mungkin kebijakan khusus yang diambil pemerintah terkait di masa pandemi apa saja nih Pak? Ada pertanyaan dari netizen juga. Siap, siap. Kebijakan kami di masa pandemi di tahun kemarin 2020 kita berbagai program kita bantu atau kita masukkan. Ada bantuan pemodalan, kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga bantuan BLT, bantuan tunai langsung. Oke. Untuk para penggiat pariwisata, kita kerjasama juga dengan Dinas Sosial, dan juga ada bantuan-bantuan langsung dari kementerian. Itu ada program Balasa, jadi bantuan sembako, lauk pauk, siap saji. Oke. Kita Kemenparekraf bekerja sama dengan kepolisian daerah, dengan Polda, dan juga dengan Polres, menggerakkan Babinsa, Babinmas yang ada di lapangan untuk memperoleh bantuan. Dan juga kita mendorong bagi para penggiat industri, pengusaha industri, hotel, restoran untuk dapat tax amnesty lah, pengeringanan pajak dan sebagainya. Dan juga kemarin mereka menyampaikan keringanan pembayaran tagihan listrik. Kita udah sampaikan ke PLN, walaupun ya tindak lanjutnya mungkin mereka juga punya kebijakan tersendiri. Kita tetap berikhtiar, berusaha untuk membantu masyarakat, khususnya para penggiat yang terdampak COVID-19 ini. Baik, oke, berarti ini upaya-upaya atau kebijakan yang diambil juga terus bersinergi dengan banyak pihak ya Pak ya. Tidak hanya karena di Dinsos, kemudian juga dari Babinsa, Babinsa dan sebagainya, kepolisian dan lain sebagainya, ini terus bergerak begitu ya, bersinergi. Baik, ini masih terkait mengenai target pariwisata Lebak di tahun 2021. Kira-kira nih Pak, targetnya untuk ke depan tahun ini bagaimana? Jadi ya kami realistis lah, realistis untuk target tahun 2021, realistis. Kita menargetkan melihat kacamata dari tahun 2020. Jadi kita target untuk 2021 itu 250.000, dan mudah-mudahan kita optimis lah itu akan tercapai, apalagi nanti vaksinasi selesai dan juga masyarakat udah bisa beraktivitas walaupun dalam adaptasi kebiasaan baru yang normal. Itu mungkin nanti step by step kita mendorong wisatawan domestik untuk betul-betul memanfaatkan lokasi-lokasi destinasi yang ada. Kalau untuk wisatawan mancanegara, kita tunggu juga dari pemerintah pusat apakah udah dibuka atau belum. Benar. Ya, sampai sekarang kan masih ditutup. Dan Bali juga sebagai ikon pariwisata Indonesia terpuruk sekali ya. Di kami justru ada agak aneh nih di Lebak. Kenapa Pak? Agak aneh, tadi kunjungannya justru menurun drastis, tapi peningkatan ODTW baru itu signifikan peningkatannya. Berarti ini visi misi Bupati udah sampai ke grassroots kan. Jadi setiap desa, setiap pemuda di masa pandemi karena lockdown di rumah aja, kalau bahasa Lebak mah di lembur bae, di lembur bae, akhirnya mereka mencari potensi yang ada di desa, menggali dia menggali potensi, dia bisa berdikari di sana dengan ya ada bantuan fasilitasi mungkin dari ADD, dari kepala desa dan lain sebagainya, sehingga ditemukan potensi atraksi baru. Yang lagi viral sekarang ada Curahem, Gunung Kencana. Itu dulunya kan kalau kita lewat ke Gunung Kencana ke Cicurahem, dulu tempat orang buang mayat. Di situ? Iya, dulu seremnya minta ampun. Saya pas ke Lebak itu kalau lewat Curahem ya harus amit-amit, tumpang. Tapi sekarang karena pemudanya bergerak, desanya bergerak, terus para pelaku di sana juga masyarakat bergerak, akhirnya jadi satu kawasan atraksi wisata. Dan ini supportnya dari kementerian, dari Dinas Pariwisata Provinsi yang luar biasa. Itu menjadi ikon baru dan letaknya sangat strategis. Itu di jalan nasional dan nanti akan kita dorong menjadi TIC-nya destinasi pariwisata yang ada di Lebak. Apalagi sekarang jalan tol kan. Jalan tol Serang Panimbang sudah bisa diakses, mudah-mudahan nanti katanya konon
Lebaran itu bisa dipakai. Semoga ya, Pak, ya. Di pintu Mandala, dan itu di Gunung Kencana letaknya nanti di step 2, pintunya ada di Cileles, di Cikulur. Jadi itu dekat sekali dengan dengan pintu tol, dan itu akan merupakan rest area yang besar. Selain itu juga atraksi-atraksi yang akan kita suguhkan untuk para wisatawan ataupun para pemudik dan sebagainya yang melewati jalur sana. Baik. Dan dari sana akses ke Baduy dekat, terus juga ke Malingping ke selatan juga dekat. Dekat ya. Jadi lagi dibangun konektivitas antar destinasi agar betul-betul nanti konektivitas antar destinasi dengan destinasi yang lain itu betul-betul bisa ditempuh dengan cepat, nyaman, dan juga menarik bagi para wisatawan. Oke. Tadi katakanlah pemudanya bergerak, masyarakatnya bergerak sampai akhirnya jadi tuh Curahem ya. Curahem. Kalau ini Soraya Pores, karena di sana tanamannya kebanyakan tanaman berarti. Oh gitu. Iya. Curahem. Penasaran ya ini. Oh, itu dekat sekali. Dekat tapi. Dekat. Sebelum Kecamatan Gunung Kencana sering terlewat lah. Itu lokasinya arealnya milik Perum Perhutani, dan kita dorong karena Bupati telah MOU dengan Perum Perhutani, makanya di bawah pemanfaatan lahan untuk jasa lingkungan, terutama didorong untuk pariwisata, udah terbuka lebar, tinggal PKS, perjanjian kerjasama dan sebagainya. Tinggal itu? Iya, tinggal itu. Alhamdulillah tadi 19 komitmen itu udah kita rekatkan Bupati dengan Taman Nasional. Dulu Gunung Luhur itu pas sempat viral rame 2019 itu negeri di atas debu dan lain sebagainya. Karena kita sadar itulah lokasinya milik Taman Nasional. Dan zonanya juga zona rimba. Belum, nggak boleh lah, haram hukumnya di aturannya kita sentuh, apalagi dibangun. Nanti jadi teman, bisa jadi teman BPK dan lain sebagainya. Makanya kita tunggu silent, makanya yang komentar, yang nyinyir biarkan. Anjing bawa gapila berlalu, kita terus lengkapi administrasinya. Alhamdulillah sekarang itu izin pemanfaatannya udah oleh kepala desa, terus izin saprasnya oleh kepala desa, dan zonasinya juga udah dirubah dari zona rimba ke zona pemanfaatan. Dan sekarang Gunung Luhur nanti kalau udah dibuka, lihat sendiri perbedaan dengan tahun sebelumnya. Sekarang gerbang dan sebagainya lagi ditata. Berarti sudah siap nih ya? Sudah siap. Nanti sudah siap. Soalnya yang Hani sempat lihat juga karena viral sekali itu sampai katanya jalanan juga sebenarnya masih rusak katanya, terus macet sekali itu nanti videonya katanya belum siap katanya. Belum siap. Tapi insya Allah nanti siap nih ya? Belum siap, tapi public figure udah pada kesana. Udah pada kesana ya? Itu yang viralnya kan Pak Gubernur, Ibu Bupati dan banyak yang lainnya. Akhirnya kan viral, banyak yang ingin tahu, padahal itu belum kami tata. Dan kalau sekarang udah betul-betul jalan, udah hot mix sampai atas, juga penataan di sana udah lebih baik lah. Dan itu kawasan Citorek menjadi prototip bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Lebak. Jadi di sana tidak hanya ada Gunung Luhur, tapi sebetulnya di sana di 5 desa itu semuanya memiliki potensi yang berbeda. Gunung Citorek Timur pas gerbang ada Gunung Kendeng, Citorek Barat ada Situs Cibedug, Citorek Citorek Sabrang itu ada Gunung Malang, terus juga di Citorek Tengah itu sekarang udah ada kebun stroberi, kebun bunga dan sebagainya. Itu menjadi marketplace kawasan Citorek itu di Citorek Tengah. Jadi nanti terintegrasi karena wewengkon kasepuhan itu tinggal kita hire para tokoh, para olot adatnya dengan maksudnya begini-begini, mereka akhirnya mengerti, dan yang penting betul-betul bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kesepuhan adat Citorek. Dan master plan-nya udah kita buat. Udah kita buat. Jadi nanti karena master plan-nya udah kita buat, perencanaan kita buat, nanti mau investor, mau masyarakat, mau pemerintah yang membangun itu harus sesuai dengan master plan yang udah ada, tidak semerawut. Dan kadang-kadang kan kadang-kadang pembangunan pariwisata yang ada di Lebak ataupun mungkin di Banten lah pada umumnya, biasanya dia membangun itu sesuai dengan keinginan si pemilik, keinginan si punya uang, keinginan pemerintah bisa juga, bukan berdasarkan kebutuhan wisatawan. Itu yang jadi masalah kecil, tapi masalahnya akan menimbulkan
efek yang Dampak yang cukup dampak besar ya, yang Pak, cukup ya. besar karena Baik. pembangunan pariwisata ini berdasarkan keinginan bukan kebutuhan wisatawan. Jadi nanti tujuannya tidak akan tercapai. Makanya saya sering bilang banyak destinasi wisata atau wisata yang saya bilang itu wisata receh. Wisata receh dalam artian cuma mengut kasih tiket masuk, dengan misalnya 5.000 perak, 10.000 perak, tapi dia berpikir masalah sosialnya yang ditimbulkan seperti sampah dan lain sebagainya. Makanya kalau perencanaannya bagus, itu kita tematik, ada kelas VIP, menengah, middle dan lain sebagainya. Itu yang akan mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan terutama bagi yang terdampak di lokasi destinasi dan juga ujung-ujungnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Lebak itu sendiri. Ya, Hani pernah nggak ya kalau Bapak ini, bentar, kayaknya belum pernah. Dan pengen tadi tuh sempat pengen ke Gunung Luhur pas ketika viral itu tuh. Cuma kayaknya kok berantakan gitu. Tapi kayaknya sekarang udah ditata juga deh Pak ya. Insya Allah nanti kalau sudah buka kembali ini sudah tadi katakanlah gerbangnya bagus dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga Hani masih penasaran kira-kira ke depan seperti apa harapannya. Kemudian juga tadi yang super prioritas tuh ada wisata apa saja. Kemudian juga bagaimana untuk kerjasama antar pemerintah juga seperti apa. Kita jeda lagi nih Pak. Boleh ya? Baik, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan juga jangan lupa saksikan Bincang hari ini. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami tentu saja di Bincang hari ini. Masih tadi sudah dibahas di segmen 1 dan juga 2 mengenai target pariwisata di Lebak di tahun 2021. Sudah sampaikan juga banyak sekali kita juga menyinggung tentang wisata-wisata yang ada di Kabupaten Lebak sendiri seperti apa, kemudian juga apa upaya yang dilakukan pemerintah serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga seperti apa. Dan juga masih tentu saja pemirsa masih di rumah juga ini bisa tonton karena masih ada segmen akhir sekitar 10 menit lagi nih kita nih Pak. Gak kerasa nih Pak ya, kita udah habis 10 menit lagi dan bisa pemirsa di
rumah juga ini bisa langsung tonton lagi di siaran kami di @sultantv.co, dan juga official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga terima kasih teman-teman juga yang sudah bertanya tadi, sudah disampaikan juga Pak ya, sudah dijawab juga oleh Pak Imam tadi. Nah, ini masih terkait mengenai potensi wisata di Lebak nih Pak. Tadi katakanlah ada sekitar 219 DTW, kemudian juga 33 destinasi untuk prioritas, dan ada yang katanya 6 super prioritas. Nah, ini destinasinya apa aja nih Pak? Bisa dijelaskan? Siap. Jadi emang kita punya branding lah. Di pariwisata emang harus ada branding tersendiri, makanya sebelum ke sana kami juga sampaikan bahwa positive branding untuk pariwisata di Kabupaten Lebak, kalau di nasional kan Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia, terus Banten Exciting Banten, kita punya brandingnya Lebak Unik. Lebak ya, seperti ini nih, Lebak Unik. Jadi mengapa demikian? Lebak Unik ya berangkat dari dari keunikan Lebak. Keunikan Lebak, Lebak di rupa Lebak itu ada modernitas, ada juga tradisional. Modernitas ya kita terbuka untuk kemodernan, untuk di Lebak. Banyak proyek strategis nasional di Lebak, ada bendungan Karian, ada juga semen merah putih, terus double track sekarang tol. Kita terbuka terhadap kemodernan, dan juga ada publik kota baru Majak, terus juga banyak kawasan-kawasan yang betul-betul menjadi proyek strategis nasional. Dan tradisionalnya kita tetap memiliki Baduy ya Pak ya, memiliki kesepuhan adat Bantal Kidul yang betul-betul mereka melestarikan adat dan budaya yang ada sampai dengan sekarang. Dari elaborasi tradisional dan modernitas itu melahirkan istilah Lebak Unik, karena dari perpaduan tradisional, modern dan juga akselerasi kemajuan teknologi, kita terbuka dengan mengelaborasi dengan adat budaya yang ada di masyarakat. Lahirlah branding kita Lebak Unik. Itulah yang menjadi tagline branding promosi kita, pariwisata kita Lebak Unik. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat Lebak udah mulai ke branding bahwa Lebak itu punya Lebak Unik. Lebak Unik gitu ya. Setiap apapun, kadang-kadang para pelaku, apalagi pelaku penggiat pariwisata, pasti menempelkan logo Lebak Unik. Terus terkait tadi destinasi super prioritas, apa aja Pak? Kita punya 6 dengan istilah sik fantastik itu. Ada mulai dari atas, dari Cibeber, kita punya kawasan wisata terpadu Hegarmana. Ya, Hegarmana itu di Desa Hegarmana, Kecamatan Cibeber. Di sana kita punya ada kebun teh Cikuya. Oh iya benar. Terus juga ke sananya lagi itu satu aksesibilitas. Ada hutan Lebak Damar, hutan Meranti, dan paling ujungnya itu wisata ekstrim bagi para petualang yang minat khusus, ada waterfall Curug Ciparola. Itu satu kawasan di Hegarmana. Turun sedikit ke bawahnya kita punya kawasan wisata Sawarna, mulai dari Pulau Manuk, Karangbokor yang pembangunannya lagi ditata oleh pengembang. Terus ada Goa Lalai, ada Pantai Ciantir, Tanjung Layar, sampai dengan Legon Pari, dan terintegrasi dengan kawasan Kecamatan Cilograng sebagai perbatasan mukanya Banten, mukanya Lebak. Di sana ada Arung Jeram sekarang yang lagi dikembangkan. Terus ada Pantai Cibareno, ada Curug Kanteh dan sebagainya. Itu untuk kawasan wisata Sawarna dan Cilograng. Masuk ke Lebak Tengah, itu kita punya kawasan Pantai Bagedur. Pantai Bagedur terintegrasi dari mulai Danau Talanca, Pantai Bagedur, Tanjung Panto, sampai dengan Bendungan Cikoncang. Bendungan Cikoncang itu batas dua wilayah, ada Pandeglang dan juga Lebak. Dan itu kalau ditata itu pasti lebih besar dari yang ada di Bandung, yang di Bandung yang danau itu kan. Itu akan lebih besar dari floating market Bandung. Itu karena kawasannya sangat luar biasa. Yang maju ke tengah ke sini kita punya budaya Baduy. Budaya Baduy dengan penyangganya itu banyak sekali destinasi-destinasi yang ada di sekitar budaya Baduy, seperti tadi ada Cicuraheng, terus ada juga Curug
curug-curug waterfall yang ada di kawasan sekitar Baduy. Dan entry point-nya yang titik untuk entry point-nya itu ada di Kota Rangkas Bitung, yaitu wisata buatan Museum Multatuli. Itu satu-satunya museum kolonial yang ada di Indonesia, yang menceritakan, yang mengangkat dari buku Makapelar Edward Dekker itu yang betul-betul kita kita kerjasama dengan pemerintah Belanda dan alhamdulillah terbangun museum Multatuli itu. Dan di pinggirnya juga ada salah satu yang diangkat dari cerita Makapelar itu, perpustakaan Saija Adinda. Iya, di sana. Dan paling ujung, paling akhir tadi kawasannya yaitu kawasan Gunung Luhur. Jadi wewengkon Kasepuhan Citorek, tadi ada Gunung Luhur, Gunung Kendeng, ada situs Cibedug dan sebagainya. Itu Resik Fantasi sebagai branding kita untuk penataan dan juga tapi tidak mengabaikan destinasi-destinasi yang lain. Ini sebagai branding untuk wisatawan, nanti terintegrasi, terkonektivitas dengan destinasi yang ada. Dan selain Sik Fantastik destinasi, kita juga punya Sik Fantastik eventnya. Kita punya Sabah Seba Baduy. Seba Baduy biasanya dilaksanakan setelah nanti Kawalu, Ngalaksa dan lain sebagainya, mungkin bulan Meian lah. Kalau situasi Covid-nya bisa terkendali, mungkin nanti bakal semarak, bakal meriah. Terus juga kita punya Cewel, Jelajah Wewengkon Lebak, itu untuk wisatawan minat khusus. Yang wisatawan minat ekstrim itu ada off-road, ada motorcross dan lain sebagainya. Kita punya Festival Seni dan Budaya yang tahun kemarin baru digagas. Kita berkolaborasi dengan seniman dan kebudayaan di luar Lebak. Kemarin ada dari perwakilan dari luar negerinya, ada dari Korea. Terus kita punya Lebak Fashion Carnival. Itu Lebak Fashion Carnival ya, setiap tahun kita laksanakan dan terus berkembang. Para desainer-desainer khususnya di sektor fashion di Kabupaten Lebak ini sangat berkembang. Terus juga ada FSM Festival Seni Multatuli. Itu juga merupakan rangkaian-rangkaian yang betul-betul menjadi Sik Fantastik event yang ada di Kabupaten Lebak. Selain itu, kemarin di Desember akhir 2020 Ibu Bupati langsung juga meluncing kalender event 2021. Jadi yang ada di kalender event 2021 itu ada 25 event. Salah satu yang di dalamnya ada Sik Fantastik event itu. Iya. Belum lagi event-event yang betul-betul digagas oleh komunitas. Dan banyak sekali lah, tiap destinasi punya event tersendiri yang menjadi ikonik, dan kita pemerintah khususnya kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tinggal mengarahkan, memfasilitasi agar event-event itu tematik, dan kami mengatur, mempromosikan, membranding di media digital maupun media cetaknya, dan nanti kita sasarannya marketnya kemana. Jadi kalau event tidak punya market tersendiri itu akan mubazir. Makanya kita marketnya kemana sih, originnya mana, nih destinasinya mana yang sering dikunjungi orang, misalnya dari orang Bogor, Jakarta dan sebagainya. Nanti senangnya apa sih, nanti kita padankan agar sebuah event betul-betul menjadi daya tarik destinasi untuk mendatangkan kunjungan wisatawan. Wow, ini terkaget-kaget, ini banyak sekali Pak ternyata. Banyak bahkan kaya sekali gitu melihat tadi katakanlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak, dan itu tuh ternyata memang unggulan-unggulan semua gitu, terkenal juga, viral dan lain sebagainya. Kemudian juga ternyata event-event juga sudah digalakan dari sebelum-sebelumnya begitu Pak ya, dilakukan per setiap tahun atau per event-eventnya juga terus ini untuk peningkatan pariwisata mungkin yang ada di Lebak sendiri. Lalu dari banyaknya destinasi pariwisata, kemudian juga tadi event lain sebagainya, tentunya kan memiliki harapan dan juga cita-cita apa sih untuk di Lebak sendiri, harapan dan juga cita-citanya Pak ke depan? Pimpinan kami, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan visi Lebak sebagai destinasi wisata unggulan Pemutaran Nasional berbasis potensi lokal. Itu tidak serta-merta itu hasil pemikiran yang pengkajian yang mendalam. Karena seperti tadi, luas wilayahnya Lebak itu sangat luas sekali. Cuma kepemilikan lahannya berada di pengelolaan orang lain lah. Di sana ada kawasan taman nasional, ada perum perhutani, ada perkebunan negara, perkebunan swasta. Jadi pemanfaatannya tidak bisa optimal, makanya cara pemanfaatnya harus seperti apa nih? Ya, coba di-hire
penjualan jasa lingkungan. Oke. Jasa lingkungan ya ke sektor pariwisata, makanya sektor pariwisata menjadi trigger pembangunan di Kabupaten Lebak. Baik. Tadi ya kiatnya seperti itu. Di pariwisata itu tidak ada lagi ego sektoral. Kita punya 7 kiat pariwisata unggulan. Itu semua OPD adalah dinas. Semua OPD adalah pariwisata. Terus semua kegiatan adalah event. Semua desa adalah atraksi. Baik. Semua masyarakat adalah pelaku. Semua penggiat adalah endorser. Semua public figure, bupati, ketua dewan dan lain sebagainya, tokoh-tokoh itu sebagai influencer. Dan yang terakhir, wisatawan itu sebagai promotor. Itu 7 kiat pariwisata kita, dan kuat kita bahwa pariwisata itu tidak hanya fasilitas, tetapi sekarang udah bergeser harus ada aktivitas. Itu yang dibutuhkan wisatawan. Jadi salah satu kunci untuk kebersihan kepariwisataan itu bahwa tidak ada lagi ego sektoral di unsur pentahelik, yaitu dari mulai akademisi harus betul-betul bersatu, pengusaha, terus komunitas, government, pemerintah, dan juga media harus betul-betul menciptakan kondisi trust, kondusivitas yang daerah yang betul-betul kondusif untuk menarik investor dan juga para wisata datang ke Lebak. Jadi yang terakhirnya yang terakhir quote dari kami ya, karena sekarang era digitalisasi terus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, jadi tidak lagi besar dan kecil, kaya dan miskin yang akan bertahan, tapi yang akan bertahan itu yang betul-betul bisa mengadop perubahan, itulah yang akan jadi pemenang. Oke. Itu mungkin kiat kami untuk para penggiat khususnya di Kabupaten Lebak dan juga di pemirsa Sultan TV. Jadi sekali lagi, jadi jangan pesimis, tidak ada besar kecil, kaya miskin, tapi siapa yang bisa mengadop perubahan itulah yang akan bertahan dan jadi pemenang di era sekarang. Ya, apalagi saat ini gitu. Baik, Bapak masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, kemudian juga untuk pegiat pariwisata, untuk pemerintah terkait, stakeholder terkait atau apapun, boleh silakan disampaikan dan juga sekaligus menjadi closing statement-nya gitu. Silakan di sebelah sini, Pak. Jadi kami berharap tadi ya seperti disampaikan, unsur pentahelik ini sebagai kunci untuk kemajuan pembangunan pariwisata. Di sini dari semua unsur pentahelik itu harus betul-betul terjalin sinergitasnya, mulai dari akademisinya, dari pengusaha, dari komunitas, dari pemerintah, dari media, untuk menciptakan trust, kepercayaan wisatawan untuk hadir ke Kabupaten Lebak dengan menjaga kondusivitas tadi. Jadi harapan ke depan kita selalu tetap optimis untuk pariwisata Kabupaten Lebak, karena potensi yang kita miliki, sumber daya alam, sumber daya manusia ternyata tidak kalah dengan daerah lain. Tinggal kita bersama-sama untuk betul-betul baik untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Lebak. Jadi sekali lagi para penggiat tetap optimis dan terus berikhtiar, berdoa, kita memanfaatkan peluang yang ada, walaupun di masa pandemi ini kita ambil posisi positifnya, kita bisa menata, mempersiapkan destinasi, atraksi dan lain sebagainya untuk menyongsong nanti apabila pandemi ini udah kembali ke adaptasi kebiasaan baru, wisatawan bisa datang lagi ke kita dan tetap kampanyekan CSE, itu ya kebersihannya, kesehatan, safety-nya, dan juga sekarang dituntut untuk kelestarian lingkungan. Itu yang merupakan kita dorong untuk sertifikasi CSE bagi para pengelola destinasi dan juga para penggiat pariwisata, industri pariwisata, agar nanti setelah ini normal, para wisatawan itu betul-betul percaya datang ke Lebak. Dan sekarang persaingan memang sangat ketat ya, Pak ya. Walaupun kalau menurut kami di pariwisata itu tidak ada istilah kompetisi, yang ada istilah kolaborasi. Kolaborasi ya, baik, kerjasama, sinergitas gitu, baik. Ada lagi, Pak? Udah. Cukup ya? Cukup, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Imam, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Semoga ini yang kita Sama-sama. perbincangkan ini menjadi informasi kepada masyarakat di rumah juga. Siap. Pemirsa Sultan TV, semoga bermanfaat pastinya, Pak ya, untuk Hani tentu saja, untuk teman-teman di sini, dan juga untuk pemirsa Sultan TV. Bapak jangan kapok. Terakhir nih, Apa boleh?
Visit Lebak, Lebak Unik bekerja dengan hati. Jadi saya undang Siap. semua pemirsa Sultan TV, termasuk Bahani dan teman-temannya untuk nanti apabila COVID-nya udah mereda dan udah menerapkan AKB, kami undang untuk datang ke Lebak menikmati destinasi yang ada di Lebak. Visit Lebak. Visit Lebak, Lebak Unik Lebak bekerja Unik dengan bekerja dengan hati. Siap. Gini nih Pak ya. Ya, Baik, ini. terima kasih banyak Pak Makasih, Imam. Bani. Ya, Makasih, sukses pemirsa selalu. Sultan TV. Terima kasih juga pemirsa dan Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.